pakai tangga. Udah lihat kayak gitu tuh saya turun lagi, saya pergi. Nah si tukang ini masuk ke dalam bangunan yang sudah selesai itu dicor, langsung ambruk, langsung meninggal. Saya bukannya suruh, saya pilih mungkin ini yang selanjutnya. Jarak berapa lama Dari korban pertama? korban 6 bulan. Beliin ini kambing hitam. Pas mau menyepi seperti ini kan, langsung bilang, "Pak, iya Ajis, Pak, iya Ajis." Saya kaget. Saya lihat, perhatiin, Abah itu melakukan ritual seperti itu jadi tinggi besar. Ada pohon randu, kamu gali di sana. Oh iya, ya saya tanpa banyak basa-basi saya ambil, saya gali di sana. Ternyata di dalam itu emas batangan itu kurang lebihnya segede gini, 1 kilo lah. Pas nyampe di sana di toko emas itu hampir 30 miliar. Mobil itu berderet, mulai dari BMW, Lamborghini, sampai Tador tuh, terus Alphard. Kenapa Kang Rian kok berani nggak pakai masker? Sengaja, Mang Ei. Apa ada yang ingin disampaikan? Jadi gini, Sur, kalau kamu nonton video ini, tolong ketemu sama saya. Kamu tahu apa yang belum selesai dengan saya. Permisi, Bu. Ya, Mas. Mau kopi hitam 1? Terima kasih, Bu. Di warung pinggir jalan kota yang ramai, Kang Rian datang dengan kisah yang belum usai tentang perjalanan hitam juragan proyek perumahan yang telah rela menumbalkan anak kesayangan. Kisah yang bermula dari tawaran pekerjaan, dari proyek perumahan dengan gaji menggiurkan. Bil, Ya? itu bukan warungnya. Oh iya, itu benar. Parkir agak depan aja, Ci. Namun, ada utang di balik proyek yang berjalan, hingga uang ganti rugi diminta pemilik lahan. Tuntutan tersebut membawanya ke jalan kesesatan, dengan ritual pesugihan menjadi asa pemberi jalan. Kang Rian, gimana nih perjalanannya dari Bandung? Alhamdulillah lancar, Mbak. Cuman ya macet-macet dikit lah. Ya alhamdulillah lah, sampai di sini dengan aman, selamat. Terus Kang, gimana sih itu Akang ini bisa sampai ikut kerja di proyek yang waktu itu punya paman Akang ya? Iya, kebetulan paman saya sendiri, Mbak. Dia tuh, waduh, kayak sultan, Mbak. Gitu kan, rumahnya berderet, proyeknya itu di mana-mana. Terus sejak kapan Akang jadi curiga gitu? Itu mulai pas beberapa bulan lah dari pas saya pertama kerja tuh mulai utang numpuk. Justru, Mbak, yang paling saya takut tuh waktu beliau tuh menumbalkan anaknya sendiri. Sampai segitunya ya? Yang ini, Mbak, proyeknya, Mbak. Oh, Tapi ini. saya sarankan untuk jangan dipublish dulu, Mbak, ya. Karena ini kan penghuni itu nggak tahu tentang apa yang dilakukan dengan mang saya gitu yang dilakukan. Oke. Ini Mang Ei pasti nggak sabar nih Iya, buat dengerin ceritanya pasti, ya, Kang Mbak. ya. Oke. Langsung kita ke studio aja ya. Baik, oke, Mbak, ayo. Dari ritual penggandaan hingga tumbal kambing cemani, semua dijalani tanpa tahu resiko yang akan dihadapi. Ritual sembelih kambing menjadi bukti ikatan janji yang ternyata meminta anak untuk menjadi sesaji. Ngerinya perjanjian kelam dengan sosok pesugihan menyisakan tangis dan penyesalan bagi diri Kang Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mang E. Sobat, uang bisa membeli kemewahan, tapi tidak bisa menghidupkan kembali kehilangan. Apa kabar Sobat Malam Mencekam dan apa kabar Kang Rian? Alhamdulillah sehat, Mang E. Gimana Mang E juga sehat? Alhamdulillah sehat. Kang Rian, terima kasih sudah hadir di studio Malam Mencekam nih ya. Sama-sama, Mang E. Punya kisah bagus tahun 2015 katanya. Betul. Ini masih ada hubungan saudara pelakunya ya? Iya, betul, Mang E. Itu paman kandung saya sendiri, Mang E.
Ade paman bapak. kandung ya. Iya, ade ayah saya. Ya. Yang paling bontot ya tuh. Jadi si paman ini melakukan hal yang tidak bagus ya. Betul, sangat Pesugihan. betul, Mang. Dan konon katanya masih kaya sampai saat ini. Sampai sekarang, Mang. Sampai sekarang masih hartanya di mana-mana, masih usahanya di mana, wah udah tajir melintir aja. Tajir melintir ya. Wah, iya, sangat. Aman banget ya. Aman banget, Mang. Oke. Itu dari tahun 2015 sampai sekarang kaya terus ya. Iya, Mang. Tapi memakan tumbal katanya. Memakan tumbal, Mang. Yang salah satunya anak kandung dia sendiri, Mang. Wah, gila ya. Iya, makanya, Mang. Ngeri Ngeri banget, Mang. Kang Rian ini aktivitasnya apa sekarang? Sekarang saya freelance, Mang. Kadang ikut jual beli rumah, jual beli mobil, yang penting jual beli lah aja lah, Mang. Gitu kan. JLBL ya. JLBL, Mang. Gitu. Mudah-mudahan semua sehat sobat ya. Dan sobat yang ada di luar negeri juga jangan lupa untuk pulang ke Indonesia kalau udah banyak duitnya ya. Jangan nggak pulang-pulang gitu ya. Iya, Mang. Terima kasih dukungannya kepada Malam Mencekam. Dan yang di Indonesia juga terima kasih sudah support Malam Mencekam sampai sejauh ini. Semua sehat, semua lancar rezekinya. Amin, Mang. Kang Rian menghubungi Malam Mencekam lewat mana ini? Kebetulan lewat WA, Mang. Lewat WA ya? Lewat WA gitu kan. Biasa di awal topik tuh kan suka ada nih diarahin gitu kan, mau lewatnya saya pakai WA aja biar simpel, Mang. Alhamdulillah responnya juga cepat. Cepet ya? Sangat cepat, Mang. Berarti antriannya agak berkurang. Iya. Biasanya panjang tuh sampai Gilimanuk biasanya. Antriannya. Macet tuh, Mang. Macet berarti. Kali ini saya dalam perjalanan untuk menuju studio Malam Mencekam untuk menceritakan kisah perjalanan hidup saya yang tentunya tidak patut untuk ditiru. Jangan lupa saksikan nanti ceritanya. Udah lama nonton MM? Udah lama, Mang. Udah lama. Itu kurang lebih ya, Mang. 2 tahun ke belakang lah saya Udah mulai lama nonton. Iya, karena kan enak, Mang. Itu kebiasaan saya nonton Malam Mencekam tuh ketika saya tidur. Temen tidur aja. Biasanya ceritanya belum kelar, saya udah ketiduran duluan. Saking enak suaranya sih, Mang. Kenapa sih kok MM? Kan yang lain banyak ya. Ada Ya. teman-temannya MM yang lain juga. Jadi saya sempat nonton beberapa podcast terus acara-acara horor di YouTube gitu kan. Cuman saya pikir MM itu lebih natural, Mang. Bukan ini depan Mang ya. Beneran. Iya benar, karena ini cerita juga saya saking percaya ke MM, ceritanya nggak diotak-atik sampai saya pertamanin cerita tuh ke Mang. Belum saya sempat cerita kemana pun. Dan terbukti kan sekarang ceritanya asli kan. Asli, Mang. Nggak ada ditambahin. Punya Kang Rian juga cerita asli ya. Iya, Mang. Nah sobat tuh sudah terjawab ya. Kang Rian sendiri sebagai subscriber dan penonton MM meyakini bahwa kisah kita asli semuanya. Amin. Amin, Mang. Baik, saatnya kita bilang Malam Mencekam. Semakin malam semakin mencekam. Ini dia Kang Rian. Jadi gini, Mang. Kisah ini diawali tahun 2015. Pertama tuh saya kerja di salah satu minimarket terbesar di Indonesia, yang cabangnya tuh wah di mana-mana, Mang. Termasuk di kota saya gitu, Mang. Saya kerja di sana tuh selama 3 tahun. Selama 3 tahun tuh 2 tahun pertama tuh saya pramuniaga biasa gitu kan, enak. Sampai akhirnya tahun ketiga saya dipercaya untuk menjadi leader di minimarket tersebut. Tapi dengan satu syarat, harus pindah dari toko yang awal itu, Mang. Nah, setelah itu sebetulnya sih lebih enak toko yang kedua itu. Karena kenapa? Itu jaraknya lebih dekat dari rumah gitu kan. Setahun kerja saya di toko yang kedua itu malah tambah masalah, ada masalah. Pertama, barang banyak yang hilang. Kedua, sesama karyawan itu tidak sinkron lah komunikasi. Jadi masing-masing, Mang. Nah, pada akhirnya saya muak. Muak tuh karena kenapa? Oke lah kalau saya kerja pakai tenaga, keringetan kayak gitu gak jadi masalah. Tapi kalau yang udah dipotong uang, itu kan saya yang cari, makanya saya kerja di situ juga. Nah, pada akhirnya saya tuh curhat sama mama saya.
"Mah, Rian tuh kerja tuh di minimarket yang cabang kedua ini banyak kepotongnya. Teman kerjanya juga kadang nggak enak. Kepotong gimana sih? Ya kan harus pemirsa tahu ya. Jadi kerja di minimarket tuh setiap barang yang hilang tuh tanggungan yang karyawan gitu kan. Semakin tinggi posisinya di salah satu di minimarket itu semakin besar juga gitu kan. Kayak saya curhat sama mama saya, ya udahlah kalau kayak gitu mah, tapi kamu yakin keluar dari sana? Ya udah yakin, saya capek uang terus dipotong gitu kan. Berapa terbesar dipotong sebulannya? Nah, awal pertama saya di toko kedua tuh 300.000 gitu kan. Yang pada akhirnya saya muak tuh itu sampai 1 juta Mang. 1 jutanya tuh beberapa bulan, ada 3 bulan lah. Makanya saya ngomong sama atasan, saya mau resign aja. Ya udahlah, karena saya sudah ada restu juga dari orang tua untuk cari lagi aja pekerjaan yang lain. Akhirnya saya membulatkan tekad, saya akhirnya resign gitu kan. Nah, beberapa bulan setelah saya resign itu, saya cari-cari kerja otomatis kan untuk menghidupi diri saya pribadi. Kebetulan saya belum menikah gitu kan. Cari lamaran tuh di media sosial, di teman-teman kerja, bahkan ke loker-loker di koran tuh saya cari semua. Saya apply semua perusahaan-perusahaan yang membuka lowongan kerja itu. Kebetulan belum dapat. Dan akhirnya di bulan keempat setelah saya nganggur, akhirnya ada panggilan. Itu di rumah makan salah satu di Setiabudi. Nah, cuman ya gitu, pas saya interview itu gajinya tuh hampir setengah dari pekerjaan saya yang sebelumnya. Tapi daripada saya nganggur, ini ya udahlah, jalanin aja. Nah, setelah saya jalanin, cuman plusnya tuh apa? Bosnya tuh enak, baik banget gitu kan. Apalagi teman-teman kerjanya tuh saling support, saling ngedukung gitu kan. Karena saya kan di bidang permasakan rumah makan seperti itu kan awal. Tapi karena mereka saling support, ya akhirnya saya juga betah di sana. Nah, setelah kurang lebih saya kerja di sana selama 6 bulan, kalau keluarga saya tuh makanya selalu ada temu keluarga. Itu setahun tuh bisa 2 kali gitu kan. Yang kalau Idul Fitri kan itu udah jelas lah, itu kewajiban. Nah, biasanya pertengahan tahun tuh suka ada nih family gathering gitu kan. Tuh, ketemu keluarga, biasa ketemu di luar gitu kan, satu rombongan, satu bus kayak ke Pangandaran. Nah, suatu waktu itu mama saya tuh ngasih tahu saya, "Yan, kebenaran nanti bulan Desember tuh akhir tahun tuh kan ada tahun baru. Ini nih ada berita lagi dari saudara-saudara di grup PA. Katanya nanti bakal ada acara lagi nih ke Pangandaran. Dan ini tuh yang biayain adalah sama, maaf ya saya samarkan namanya, kita panggil aja lah namanya Surya. Semua akomodasi, transportasi, hotel, makan, segala macam. Kita mah tinggal bawa badan aja. Itu ditanggung semua sama Surya tuh. Karena kenapa? Saya dengar-dengar juga usahanya maju. Dia tuh punya proyek perumahan. Dari dulu juga saya sudah dengar. Bahkan selentingan adalah saudara yang ngajakin saya kerja di sana juga. Cuman karena saya basicnya nggak biasa lah kerja di saudara tuh nggak enak gitu kan, suka nggak enakan, makanya saya memutuskan untuk enggak gitu kan. Nah, balik lagi ke cerita awal, gimana mau nggak ikut family gathering tuh? Enggak, soalnya kerja. Ya udah tuh, ya udah. Nah, selang beberapa waktu pas hari H keluarga berangkat ke acara itu, Surya tuh nanya ke mama saya, "Teh, Rian kemana? Kok nggak ikut?" Ibu saya bilang, "Ikan dia kerja." "Oh kerja? Emang nggak bisa libur dulu 2 hari 3 hari?" Ya kan susah, karena kan kerjanya juga di tempat-tempat rumah makan kayak gitu mah susah liburnya, apalagi mau akhir tahun kayak gini lagi rame-ramenya. "Oh, emang kerja di mana dia tuh?" "Iya itu di rumah makan." "Oh,
Udah gini aja lah, daripada kerja di orang, udah aja kerja di emang. Lagian kan saudara-saudara Rian juga pada ikut, masa Rian enggak? Padahal kan Rian tuh sebenarnya dekat sama Surya tuh teh gitu kan. Bilangin aja, udah jangan malu-malu, udah ikut aja kerja. Ya nanti dibilangin. Nah beberapa hari kemudian pulang tuh dari acara tersebut tuh saya tuh lagi libur. Saya lagi nyuci-nyuci motor karena pulang sore tuh. Pas saya lagi nyuci motor, saya tuh dipanggil sama si ibu sama si ayah. Iya, mah pak gimana? Ini mama ketitipan pesan dari Mang Surya, katanya kamu disuruh ke rumahnya mampir apa nawarin kerja. Iya kayaknya mah. Aduh, ya udahlah nanti coba saya main aja ke sana. Iya sekalian aja kan kamu udah lama nggak ketemu sama Surya tuh kan? Udah lama. Udah beberapa tahun. Iyalah nanti saya coba main. Nah, pada hari itu juga saya langsung ketemu ketemu sama si Mang Surya tuh. Kata jam 8 malam lah. Assalamualaikum. Ya dibukalah sama istrinya. Ian, kemana aja Ian? Wah udah lama gak ketemu. Iya biasa Bi kerja. Duh gak ada waktu buat libur. Susah kata saya tuh. Oh iya. Mang Suryanya di mana Bi? Ada nanti sama Bibi dipanggilin. Turun lah. Ian kemana aja? Biasalah basa-basi gitu kan. Kerja di mana gitu kan. Udah makan belum? Belum kebetulan. Ya udah makan dulu. Nah sambil makan-makan tuh nawarin, udah Yan daripada kerja di orang lah, udah kerja aja di emang. Maknya maneh mah kata orang Sunda mah kayak gitu bahasanya. Maknya maneh mah ai batur gawe di emang gitu kan. Ai maneh sorangan kerja di batur. Udah aku mangge moal di titah macual moal titah ngaduk. Oh, ya tuh nanti bilang aja lah diskusi. Geus teu kalau diskusi si mama. Geus we Rian kasih gaji pokoknya sehari 300.000. Gajinya 300.000. Iya Mang Gede ya? Iya belum bonus, belum dikasih apa sih kendaraan buat operasional, belum lagi kalau setiap rumah ada yang kejual, itu saya dapat bagian juga. Enak kan? Ya, makanya naluri saya yang berotak duit ini langsung menggebu-gebu. Siapa yang nggak tergiur? Itu dibayarnya sebulan atau sehari? Seminggu sekali. Seminggu sekali. Setiap hari Sabtu tuh kalau saya masih ingat. Udahlah. Paman saya tuh ngasih tawaran seperti itu. Saya tergugah, tergiur. Ya udahlah. Saya membulatkan tekad untuk memutuskan resign dari tempat kerja saya yang terakhir itu. Nah, udah 2 hari lagi langsung ke proyek. Karena di proyek tuh nanti di proyek juga nanti ada Siska. Oh Siska, nanti pokoknya tupoksi kamu kerja seperti apa, harus seperti apa. Nanti ada di Siska. Coba kamu nanti tanya aja. Siap. 2 hari kemudian saya datang ke proyek. Pas datang pertama saya ke proyek, ada yang aneh di sana tuh. Kenapa anehnya? Saya lihat tuh di sana tuh ada rumah. Rumah tuh ada 5 berderet. Tapi belum beres semua. Tapi nggak ada yang kerja juga. Saya celinguk di sana kan. Ya udah, saya tuh mampir aja ke warung kopi karena saya lihat juga di kantor tuh belum ada yang masuk juga. Pas kurang lebih 20 menit ya adalah rombongan yang kerja tuh. Saudara-saudara saya juga termasuk Siska gitu kan. Ya udah, sini aja kerja. Masuk. Nah, pas saya di dalam kantor tuh saya nanya kan ke Siska tuh. Sis, ini yang kerjanya mana? Kok nggak ada? Iya gini Yan. Jadi kebetulan proyek itu lagi berhenti dulu karena kan tukang yang kemarin kerjain yang rumah ini tuh itu memutuskan untuk berhenti, nggak tahu kenapa tuh. Jadi saya tuh kerja di sini ngapain? Ya udahlah, sekarang mah kan kemarin juga Surya telepon ke Siska, kata Surya tuh nantilah 2 hari lagi ada yang kerja tukang bangunan pada kerja semua. Karena kan yang cari tukang bangunan itu bukan kita Yan, itu Surya. Oh ya udah sih. Terus saya ngapain dong selama 2 kerja? Ya udahlah. Tapi dihitung kerja itu. Nah, saya itu kan selama 2 hari sana cengang-cingung. Apa sih? Lihat-lihat aja sekitar gitu kan. Nah, sambil dikasih tahu sama Siska tuh, nanti Yan kamu kerjanya di bagian ini aja deh, bagian belanja aja. Jadi tukang apapun yang butuh itu catat sama kamu, nanti kasih ke saya. Nanti saya ACC.
Nanti kamu belanja ke depo-depo bangunan, ke tempat material, nanti material juga langganan kita nanti diarahin. Oke. Nah, 2 hari berselang dari situ, itu datang pekerja gitu kan. Itu Yan, pekerja udah datang nih pekerja tuh. Coba kamu tanya butuh apa aja. Oke, tanya, Mang coba butuh apa aja buat material penyelesaian ini. Ya catatlah kayak semen, besi dan segala macamnya. Nah setelah dari DP bangunan tuh kan udah dikasihin aja, udah belanja gitu. Udah belanja, nanti barangnya sebentar lagi datang. Udah aja datang si barang tuh. Nah lama kelamaan saya seminggu 2 minggu tuh berjalan normal aja. Bayaran juga aman. Dan suatu ketika selama saya kerja di sana sebulan tuh mulai banyak masalah. Mulai dari itu namanya tuh pekerja nggak kebayar, tukang bangunan yang mangkrak nggak dibayar, dan yang paling fatal ternyata rumah tanahnya tuh bukan tanahnya paman saya, bukan. Ternyata dia tuh kerjasama dengan yang punya tanah. Akhirnya permasalahan muncul, yang punya tanah harus segera dibayar, yang punya rumah nggak mau tahu. Saya nanya ke paman saya, ini gimana? Kok jadi gini? Kan dari awal tuh udah bilang katanya ini punya paman, gitu kan. Udahlah, kamu mah cuman kerja di sana, cuman kerja doang di sana mah. Udah sekarang mah semuanya tanggung jawab saya. Yang penting mah kamu gajian kamu sendiri tuh aman. Ya gak bisa kayak gitu, kasihan yang lain. Nah singkat waktu Mang Surya tuh ngajak ke salah satu kiai kamu ikut aja ke guru saya. Ngapain, guru apa? Enggak, ini bukan guru dukun atau kayak gimana ini. Jadi si ini tuh buat ngebantu ngedoain biar di proyeknya aman. Rumah yang belum lakunya kan ada beberapa lahan yang belum kejual, biar lancar, kejualnya cepat. Ya udah, datanglah saya ke pesantren itu, dan memang betul pesantren itu bentukannya tuh ada santri, ya pesantren segimana aja lah, sewajarnya. Ketemulah saya sama ustadz itu, salaman biasa saya kan. Oh Surya kemana aja? Kenapa? Lagi sulit, banyak masalah. Saya dalam hati tuh kok bilangnya langsung kayak gitu, emang ada apa gitu kan. Iya, Uwa gitu. Dia tuh bilang ke ustadznya tuh Uwa karena saking deketnya. Ini tuh saya tuh lagi banyak masalah. Masalah apa? Tanah belum dibayar. Iya, yang punya tanahnya mencak-mencak. Datang ke proyek. Ya udah atuh. Gimana? Ya udah gini aja. Bawa tanah sesiku di tempat kamu proyek itu segini aja, ambil aja. Cuman nanti pas si tanahnya diambil tuh kamu tandain, jangan sampai tanah yang diambil itu jangan sampai hilang. Soalnya apa? Tanah yang nanti yang diambil dibawa ke sini harus dikembaliin lagi ke tanah yang pertama diambilnya. Ya udah Yan, kapan? Wah, sekarang kalau bisa. Ya udah tuh Yan, kamu bisa nggak sekarang? Aduh, ya udah saya berangkat langsung ke proyek. Padahal itu kan memakan waktu 1,5 jam lah dari tempat pesantren itu ke proyek saya tuh. Saya ambil, saya kasihin ke kiai itu. Ini Pak Kiai, ya coba inilah kayak dibawa ke kamar gitu kan. Nih tanah yang ini sok balikin lagi, insya Allah. Itu kan tanah belum ada yang depan belum laku, insya Allah lah sebulan laku semua. Saya simpan lagi di tanah dari ke awal itu kan, yang gimana disaranin sama si kiai itu Mang saya jualan, saya posting di Facebook, saya posting di apapun, survei jadi kayak jual kacang. Gampang banget itu, sampai saya bonus tuh, wah Mang sangat menggiurkan. Selesai kan permasalahan. Karena tanah sudah rumah di sana sudah kejual semua, otomatis kan Mang saya bisa membayar tanah. Tapi Mang
1 bulan dari semua proyek itu selesai, ada 2 orang datang ke rumah, ke proyek, datang ke proyek, nanyain, gimana? Katanya 1 bulan mau bayar itu. Saya bingung, itu kan perasaan itu udah kejual semua, harusnya kan Surya bayar ke. Iya, tapi mana ini nggak ada. Coba kamu cari ke rumahnya lagi. Kalau misalkan dari 1 bulan sekarang nggak selesai, saya usir semua ya, penduduk yang ada di sini. Karena ini tanah saya. Waduh, main lagi gitu. Saya pergi ke rumahnya, ternyata di rumahnya udah nggak ada. Di rumahnya nggak ada. Saya cuma ketemu sama istrinya doang. Si Mang Surya mana? Ya nggak pulang udah 1 minggu. Itu yang punya tanah gimana? Itu udah marah-marah di proyek. Itu gimana ya? Saya udah nggak mau tahu ah. Saya cuma kerja. Gimana sih ini? Padahal itu yang kejual tanah yang di sana di depan tuh rumah-rumah tuh yang ngejual tuh saya. Otomatis saya juga ikut terlibat di sana. Makanya saya bingung, harus kayak gimana ini? Saya nunggu di rumahnya Surya beberapa jam. Akhirnya dia datang. Saya mencak-mencak. Gimana sih? Sur, saya biasa bilang paman ke Mang Surya tuh. Jadi saya panggil nama, saking saya keselnya. Ini gimana? Enggeus lah, kieu we. Sok we, yang punya tanahnya juga kamu telepon. Bilangin, 3 bulan deui beres. Gimana itu jaminannya? Enggeus pokoknya mah. Mana balik we, pulang we. Besok kesini lagi, antar Mang ke. Ya udah tuh. Betulan, malamnya telepon lagi. Gimana? Udah ketemu belum sama Surya tuh? Yang punya tuh. Udah, katanya minta waktu 3 bulan. Oke, 3 bulan saya ikat ya. Kalau 3 bulan sampai nggak selesai, saya usir semua. Masa bodoh mau marah-marah yang punya rumah di sana. Ya udah, angkat-angkatin aja rumahnya. Iya, pokoknya benar 3 bulan lagi. Nah, setelah 2 hari kemudian dari saya janjiin ke si yang punya tanah, Surya telepon lagi ke saya. Yan, yuk kita berangkat ke itu, ke ngapain lagi? Udah ayo ikut lagi. Pas saya ikut, ternyata bukan ke Ustadz itu. Ternyata ada salah satu kenalan lagi. Saya pas datang ke rumahnya tuh ada Ihsan. Ihsan, kemana? Erek nganter, iya si Mang Surya erek aya perlu ka babaturan Ihsan. Kenapa? Ya pokoknya beres we. Berangkatlah, saya nggak banyak tanya lah. Ya, Mas? Ini topinya ketinggalan. Oh iya, topi kesayangan saya nih, topi malam cekam. Keren kan? Ternyata bukan ke pesantren yang kemarin itu, bukan ke pesantren yang kemarin kita datangin, bukan. Ini saya tuh nanya ke Ihsan, ini rumah siapa? Ini tuh rumahnya adalah kenalan saya. Itu mau gandain uang. Bang gimana nih? Pokoknya gini aja. Itu udah bawa uangnya dah. Mana coba lihat. Pas dilihat, oh iya bawa dia tuh uang 50 juta. Ketemulah sama si dukun itu. Pas kata si dukun, mana yang mau digandain uangnya? Pas kasihin aja ke si dukunnya itu. Pokoknya jangan sampai ada yang sentuh kalau uangnya ada di depan muka. Emang uangnya mau digimanain San, kata saya tuh. Ya udahlah, jangan banyak omong, lihat aja itu ritualnya kayak gimana. Udahlah. Uangnya tuh jadi gini tikernya jadi ada kayak terpal tuh panjang. Uang tuh disimpan di tengah. Ditutupin aja sama sama terpal kayak gitu. Lampu dimatiin. Ada mungkin kurang lebih 1 menit dinyalain lagi, pas dibuka, waduh itu uang. Jadi 10 kali lipat. Dihitung, saya nggak berani pegang. Dihitung sama si dukunya itu. Dihitung. Jadi 10 kali lipat dari 50 juta. Itu kan lebih berapa? 500 juta mungkin ya. Udahlah, Yan, tuh udah kelihatan uangnya tuh. Tanggung 50 juta, tambahin lagi aja. Uang dari mana? Minta aja ke yang punya rumah yang kemarin kamu jual, kan belum lunas semua. Itu kamu udah lihat buktinya, mau selesai nggak proyeknya? Ya karena bukti saya lihat uang ngederet seperti itu, ya saya yang beraniin minta lagi ke yang beli rumah di proyek tuh kan.
Saya mintain, Bu. Kata Surya, kalau mau selesai ini minta tambahin uangnya buat bayar tanah. Bilangnya sampai bohong, sampai bohong ke yang punya rumah beli kemarin tuh, sampai katanya minta uang tuh buat beli tanah, tapi bukan. Itu saya buat gandain uang. Rumah tuh kan di depan ruko-ruko tuh ada mungkin 10 yang saya jual tuh saya mintain 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta. Total kurang lebih 100 juta lah. Nah, dikasih sama semua yang ada di penduduk kemarin yang saya jual tuh rumah tuh. Saya ambil, dikasihin gak lama. Pas besoknya itu benar. Langsung jadi semua itu uang. Cuman dengan satu syarat. Ini uang gak bisa dipakai. Gak bisa dipakai. Ini harus bisa dohir katanya mah. Setelah sebulan diritualin. Jadi gimana dong? Ya udah, ini uang bisa diambil, tapi cuman saya harus ikut ke rumah kamu untuk mensucikan uang ini sampai bisa kepake. Akhirnya saya uangnya itu dibungkus sama beliau tuh, sama dukun itu kan. Dibawa ke rumah. Di tengah perjalanan, coba rumah Surya kamarnya satu kosongin, itu buat nyimpan uang ini. Oke. Saya simpen gitu kan, saya kosongin, nyuruh saudara-saudara yang ada di rumah. Setelah dikosongin, uang dimasukin ke dalam. Saya titip, ini 1 bulan baru bisa kepake. Kalau setelah 1 bulan dibuka, saya nggak tanggung jawab kalau ini uang bisa hilang katanya. Kalau misalkan 1 bulan belum ini apa sih, belum kata saya sempurna, jangan berani-berani dibuka. Oke, saya tunggulah, makanya 1 bulan. Setelah 1 bulan kemudian, saya telepon, gimana ini? San, tolong itu teman kamu yang dukun itu, ini uangnya bisa dipakai belum? Karena itu kamar nggak bisa dibuka, nggak boleh dibuka, nggak boleh sama siapapun nggak boleh. Kata di kamar itu karena Ihsan tuh, ya udah boleh dibuka, pasti buka itu. Nggak ada uangnya, man. Kertas semua, amplop semuanya. San, maksudnya naon iya? Naon iya, man? Amplop unggul. Kala. Itu dihubungin dukun itu udah nggak bisa. Saya malam itu kejar langsung itu. Ternyata di rumahnya udah nggak ada. Penipuan ya. Penipuan. Saya tambah pusing, mangai. Ini gimana? Uang nggak jadi. Konsumen sudah nanyain, waktu sudah mepet ke yang punya tanah. Saya marah itu sama si Ihsan. Mana kenal di mana iya? Bikin ka ayeuna duit konsumen enak jadi nambahan lebih. Yan kumaha tuh bingung. Saya udah angkat tangan, saya pulang. Saya pulang ke rumah, selang 3 hari Ihsan telepon. Yan, ini dukun ini udah ketemu. Di mana? Pokoknya kamu ke rumah Surya dulu. Pas saya ke rumah Surya ternyata udah ada di sana. Udah diikat sama Ihsan sama Surya tuh. Ternyata dia tuh memang penipu. Dia kena tuh Ihsan telepon dikasih tahu sama temannya. Katanya si Abah tuh ada di suatu tempat dijebak sama teman saya karena mau menggadaikan uang. Sok sekarang kumaha ieu pertanggungjawabanna. Si dukun itu saya yang lantang bicara. Saya kalau balikin uang itu nggak akan mungkin. Tapi saya bisa bantu. Nggak percaya. Ya terserah. Saya mah udah pasang badan. Sok sekarang mah bawa. Gimana caranya? Tapi ini mah benar-benar hitam dan harus memakan tumbal. Saya langsung kaget. Tumbal apa? Ya geus, kata Surat langsung nyawut. Ya geus, naon resikona, nu penting bener. Ayo anter. Jarak 2 hari lah. Karena si dukun itu nggak boleh pulang. Dia tuh ngontek temannya yang ada salah satu tempat di Purwakarta. Kita turutin aja maunya kayak gimana. Yang penting kita bukti aja. Ya udah, kita antar Mang ke Purwakarta. Saya spesifiknya saya nggak bisa bilangin tempatnya. Saya berangkat ke sana sama si Ihsan, sama ada supir saya, terus sama Surya, sama dukun itu kita berempat pergi ke sana. Pas kita nyampe di sana tuh si Abah dukun yang satunya lagi yang ada di Purwakarta tuh kayak yang sudah akrab. Saya tuh nggak mau ikut urusan lah, saya diam aja di mobil. Itu urusan Surya aja sama si Abah
gimana gitu kan. Saya nunggu ketemu di sana. Beberapa menit kemudian ada setengah jam. Yan, kadieu kenapa mang? Beres? Nya pokoknya kadieu heula. Ya kenalkeun si adalah salah satu abah di sana. Ya. Jadi gieu Yan. Daek teu kamu ke Cianjur. Ngapain? Beliin ini kambing hitam. Kambing hitam. Di mana Cianjurnya? Nanti dikasih alamat sama si abah itu. Oh iya bah. Kambing hitam nggak ya bah? Iya. Coba saya minta alamatnya nih. Alamatnya pokoknya kalau kamu nanti ditanya di sana harganya berapa, kamu jangan berani-berani ditawar. Langsung aja kasih berapa pun yang minta. Aduh kata saya tuh. Kalau minta 100 juta gimana? Gimana ada uang segede gitu kan. Ya udah, saya Mang gimana ini uangnya tuh bawa berapa? Udahlah gini, bawa aja 20 juta. 20 juta dari mana? Kita nggak ada uang. Ya udah kamu pulang aja ke Bandung, itu ada motor jual aja. Ya udah, saya hari itu saya pergi ke Bandung, saya jual-jualin itu motor Surya, padahal harganya miring banget man. Daripada nggak selesai, saya turutin, jual, ambil uangnya, saya pegang uang tuh kurang lebih 30 juta karena yang motor yang dijual tuh 2. Takutnya mahal, jadi nggak bolak-balik. Saya berangkat ke Cianjur, ketemulah akhirnya sama yang alamat yang dikasih sama si dukun yang di Purwakarta tuh. Assalamualaikum, Bah. Laras sareng Abah. Oh iya. Nah, terang di dia. Iya saya titipan pesen dari Abah yang ada di Purwakarta, katanya suruh bawa kambing. Bawa nggak uangnya? Emang berapa? Cok tinggal heula we cenah kambingna. Pas saya lihat itu kambingnya kecil banget. Kayak kambing umur berapa bulan lah, 2 bulan. Cok. Kepake? Ya kepake kata saya teh. Ya meureun kepake, saya mah suruh ngambil doang. Yang satu, sok dikeun duitna. Berapa? 20 juta. Gak bisa kurang. Saya tuh ingat jangan ditawar. Ya udah ini kasih. Bawa gitu kan. Kambing hitam itu dibawa ke mobil. Saya berangkat lagi ke Purwakarta. Di jalan tuh nelpon. Yan jangan lupa beli sesajen. Kayak dupa, kembang, 7 rupa, hiyo, terus apa lagi? Pokoknya seperangkat alat-alat ritual lah, kayak kelapa kayak gitu. Saya nyampe ke Purwakarta, saya nyampe ke rumahnya, itu pertamaan saya masuk ke rumah karena komunikasi saya dengan dukun yang di Purwakarta itu di luar, bilang itu nggak masuk ke rumah. Pas saya masuk ke rumahnya, serem banget, serem banget. Mana etana sasajana? Iya, Abah. Mang Suryanya di mana Abah? Itu ada di belakang. Saya pas ke belakang, masuk ke rumah. Itu mang saya tuh lagi sila di tengah rumah. Lagi sila aja, nggak tong ditanya. Pokoknya ambilin itu kambing itu simpan di hadapan dia aja. Kamu keluar lagi. Nanti saya panggil, kamu siap-siap langsung masuk. Ya, 30 menit lah saya nunggu. Sok, Rian, Isan, masuk sini. Pas saya masuk lagi ke dalam, itu Surya tuh udah berdiri. Tapi tatapannya tuh kosong. Mang, itu naon? Tuh, aman. Sok, sekarang mah kamu, Rian, kata dukun tuh. Kambing itu kamu pegang kakinya. Dan Isan pegang kaki depan si kambingnya. Saya pegang aja gini kan. Isan juga di depan kayak gini. Surya kamu ambil golok. Sok. Itu di tengah rumahnya tuh kayak ada makam lagi. Kecil lah makamnya tuh. Gak tahu makam siapa. Nah, pas proses penyembelihan seperti itu juga di atas makam itu. Pas si Surya mau menyembelih itu kan si kambing tuh bunyi. Me kayak gitu kan. Me. Nah, kata si dukunnya tuh, Surya, kalau kata Abah sembelih. Jangan berani nyembelih tanpa ada instruksi dari Abah. Ya Abah. Udah gitu kan. Cok tempelin si si goloknya ke lehernya. Nah, terus si Abahnya tuh sambil ngelilingin kita, sambil nembang Jawa kayak gitu, sambil nabur-naburin bunga. Saya lihat, perhatiin. Saya ketemu si Abah itu kan di depan. Itu kecil. Tapi pas si Abah itu melakukan ritual seperti itu jadi tinggi besar. Pas mau menyembelih seperti ini kan,
me me. Itu langsung si kambingnya tuh bukan suara kambing lagi, langsung bilang, "Pak, iya Ajis, Pak. Pak, iya Ajis." Saya kaget. Pas menyembelih seperti itu, Suryanya agak terpaku gitu, kayak yang bingung gitu kan. Geus, saeutik deui sok. Si Surya itu dengan bengisnya itu langsung nyembelih, si darahnya ke bawah, digituin sok terus. Sambil saya lihat sama sudut mata saya juga, matanya udah nangis. Udah sampai udah nggak ada suaranya lagi gitu kan. Si ritual itu selesai, udah seperti itu, udah selesai, udah sok Rian ambil golok dan pacul di pojokan sana, ada pohon randu, kamu gali di sana. Oh iya, ya saya tanpa banyak basa-basi saya ambil, saya gali di sana. Itu kedalaman ada 50 cm. Pas saya ngegali seperti itu, ngegali kayak kena benda keras gitu kan, duk kayak gitu. Udah kerasa ada yang keras di sana. Udah bah, Surya, sok kamu sekarang menggalinya, terusin galinya, tapi pakai tangan. Sama Surya digali sama tangan seperti itu. Yan, ini tegas apaan? Gak tahu mang, coba gali lebih dalam lagi. Digali sama tangan. Yan, emas. Nges, jangan banyak ngomong. Ambilin itu karung. Saya lari ke belakang, ambil karung, simpen di sana. Eta naon? Baru itu. Yan, emas, kata saya. Nges tuh ikeun, gali. Digali sama emang saya, digali. Si dukunya nyamperin saya nih, karungan. Nah, ternyata di dalam itu terdapat apa, Mang? Emas batangan itu kurang lebihnya segede gini, 1 kilo lah. Cepat Anda masukin itu barang yang kamu dapat tuh dari sana, kata si dukun tuh. Ambil sama si Surya tuh, kasih, dimasukin. Saya nggak hitung banyak segimana. Yang penting, astaga, ternyata seperti itu tuh ada. Saya notabene nggak percaya sama hal seperti itu sebetulnya. Tapi lihat itu bukti seperti itu, waduh. Udah, oke. Udah dibungkusin semua, nggak tahu ada berapa batang lah. Pokoknya saya bawa 2 karung tuh penuh. Sama beras, karung beras 25 kilo itu semuanya itu penuh. Saya bawa, diikat, saya pikul. Udah Surya, apa yang kamu udah pengen sudah terlaksanakan. Tapi ingat, ini tuh hutang. Suatu saat kamu harus kembali lagi ke sini dengan membawa kambing, kepala kambing 1 ke sini. Iya, Abah. Saya siap telepati nyanyi dengan rasa sumringahnya, dengan rasa wah, dia tuh hingar-bingarnya sepanjang jalan. Yan, kita kaya Yan, kita bisa lunasin semua hutang-hutang kita Yan. Sangat gembira sekali di perjalanan. Ini emas kita mau bawa kemana ini, Mang Sur? Kita bawa aja ke Jakarta. Ada teman Mang Surya yang bisa ngejualin ini emas. Ini asli enggak ini emas? Ya, kita penting bawa aja dulu ke sana. Nyampe kita di Jakarta, di kayak toko lagi gitu lah, kayak toko emas lagi, cuman itu khusus soal logam-logam mulia seperti itu. Saya pikul, bawa gitu kan. Pas nyampe di sana di toko emas itu adalah setengah jam saya nunggu di sana di mobil. Saya nggak tahu proses transaksi seperti apa. Pas pulang, udah, Mang, udah, uangnya udah transferin berapa? Itu hampir 30 miliar. Saya liatin, ya. Udah. Itu bukan ke toko resmi ya? Bukan. Benda-benda seperti itu nggak mungkin ke toko resmi, bukan. Nah, diliatin, udah masuk ke rekening. Saya kira tuh 300 juta atau paling mentok 3 miliar. Pas saya lihat-lihat, nolnya banyak banget, 30 ya. Kita kaya, udah selesai. Kita selesai ini proyek. Kita bayar semua hutang-hutang yang mencak-mencak kita, yang hina-hina kita bayar semua. Siap.
saya pulang hari itu. Saya tuh di Jakarta tuh pas pertama dari Purwakarta ke Jakarta tuh nggak langsung ke toko itu, kita nginep dulu sehari. Nah pas paginya otomatis kan 2 hari saya di Jakarta, 2 hari sorenya saya pulang ke Bandung. Pas saya pulang ke Bandung itu di rumah Surya tuh udah banyak orang. Saya tuh udah feeling, Surya udah feeling, ya anak saya udah nggak ada kayaknya. Pas saya pulang ke rumah Surya itu, Surya tuh dimarahin hebat-hebatan. Kamu kemana aja anak kamu ditelepon gak ada yang bisa ini gitu. Hah? Saya tuh pura-pura panik aja pada saya tahu. Kenapa bisa kayak gitu? Saya tanya ke tetangga, itu katanya anaknya tuh digigit anjing, digeret hampir 30 meter. Dari kelihatan ada yang ronda. Itu ada anjing bawa-bawa boneka siapa? Ternyata pas dideketin ternyata itu bukan boneka, itu tuh anaknya Surya. Umuran berapa? Kurang lebih 6 tahun. Itu digeret sama anjing, itu ketemu di depan rumah Surya. Itu diketemuinnya juga bukan sama warga pertamanya, sama mamahnya naik ke kamar, kan kamarnya udah pisah. Biasa kan orang-orang kaya seperti itu kan kamarnya udah pisah meskipun udah kecil, nggak ada. Pas cari keluar itu udah tergeletak. Berarti anjingnya gede nih ya? Kata si yang ronda itu ya sangat gede emang, gede, kayak bukan anjing, serigala kayaknya. Karena anak sekecil itu kan berat juga, bisa kegeser gitu kan. Ya 6 tahun lumayan besar. Iya, kegeser makanya sampai ke depan. Jangan nyangka juga itu bukan orang, nyangkanya juga itu boneka. Nah setelah itu, kapan ini kejadiannya? Jam 2 subuh. Saya ingat Mai, jam 2 itu waktu kita lagi ritual, pas kita lagi nyembelih. Mungkin kontan hari itu juga langsung. Nah setelah itu, karena mungkin Surya udah gelap mata, sudah memang mungkin ada rasa penyesalan, tapi penyesalan itu udah ketutup sama hingar-bingarnya dunia itu. Jadi sampai sekarang dia tuh masih melakukan pesugihan seperti itu. Proyek yang itu sudah lunas dibayarkan, dan sekarang dia buka cabangnya yang lain gitu kan, buka cabang yang lain, buka perumahan yang lain. Selama dia sukses jadi kayak seperti itu, saya ikut kerja di dia tuh kurang lebih 1 tahun. Dalam 1 tahun terakhir itu ada kejadian aneh. Jadi pas pengerjaan proyek yang saya garap itu kan diselesaikan sama saya sendiri dengan suntikan modal dari Surya. Saya itu waktu ngecor dari ruko yang depan, kita ngecor biasa, ngecor biasa. Saya cek gitu kan, pekerjaan tukang tuh udah selesai. Sedangkan kan ngecor kan di bawah itu suka ada kayu-kayu kayak gitu buat nompangnya seperti itu. Nah di bawahnya tuh kayaknya ada benda, ada barang-barang si tukang yang ketinggalan. Saya turun dari lantai 2, ngecek pakai tangga, udah kelihatan kayak gitu. Terus saya turun lagi, saya pergi. Nah si tukang ini masuk ke dalam bangunan yang sudah selesai itu dicor, langsung ambruk gitu, langsung meninggal. Saya bukannya sudah, saya pilih mungkin ini yang selanjutnya. Jarak berapa lama Dari korban pertama? Dari korban 6 bulan. Dari waktu yang anaknya itu meninggal langsung kejadian seperti itu 6 bulan. Dan saya pikir, waduh ini udah gak beres. Karena kan niat dari awal, saya ikut ke dia tuh bukan karena hingar-bingar duniawi atau apapun itulah yang dia dapatkan, tapi saya pengen menyelesaikan ini proyek. Saya pengen tuh proyek ini selesai. Haknya konsumen itu sertifikatnya dapat, rumahnya utuh, udah itu aja gitu. Karena konsumen itu secara tidak langsung memang belinya ke saya, jadi saya juga ikut tertekan. Setelah itu tercapai, beres semua, ya udah saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari perusahaan mamang saya. Terakhir dari saya 2 bulan resign dari perusahaan mamang saya tuh nawarin ke saya juga, Yan udahlah kerja lagi. Saya udah nggak mau, karena saya tahu hasilnya itu dari mana, dari hasilnya seperti apa, dari hasil ngorbanin orang-orang yang tidak bersalah, termasuk anak kandung dia sendiri. Dia masih berani sama anak kandungnya juga dia berani, apalagi sama orang lain termasuk saya. Mungkin nggak akan susah, nggak akan berpikir dia kalau dia terdesak. Istrinya tahu? Jadi awalnya mah tahu dia tuh. Awalnya tuh karena apa? Karena yang pas menggandakan uang itu dia tahu. Karena tahu tuh karena dia menyetujui itu karena nggak ada tumbal.
Tapi yang kedua ini mungkin kalau tahu nggak akan ngizinin di sini juga. Tapi kalau sekarang mah kayaknya dia tahu. Karena di kamar itu ada kamar khusus juga. Kamar khusus juga, Mas. Nah, mungkin lah sekarang seorang istri ada kamar kosong di rumah, nggak boleh dimasukin gitu kan. Pasti tanda tanya lah, Mang. Waktu kerja di sana nerima apa aja dari Surya ini? Ya hak saya aja, kayak gaji, saya sewajarnya aja. Kayak gaji, ya saya dapat uang ya yang dari keringat saya kerja aja. Kalau saya dikasih reward, dikasih fasilitas, dikasih apapun itu saya nolak. Apa yang terbesar dia mau kasih? Saya dikasih rumah sama kendaraan bermobil. Kasih mobil saya. Kamu Rian, kamu udah ikut saya, kamu sekarang ikut ke Bandung gitu kan, ke showroom, kamu pilih mau mobil yang mana, mau rumah yang mana, kamu tinggal tunjuk aja. Asal kamu ikut sama Mang. Saya nggak mau, Mang. Ya nggak mau, gitu kan. Akhirnya saya jadi beban moral gitu, merasa bersalah juga saya. Terus sampai sekarang saya masih terbayang-bayang, saya merasa bersalah. Karena saya turut serta dalam melakukan pesugihan itu. Turut menyediakan, turut mencarikan fasilitas apa yang dia kehendaki dari acara pesugihan itu. Saya sedih. Makanya saya dengan berat hati saya cerita sama orang tua saya. Oh, orang tua saya marahnya luar biasa. Sampai saya juga diusir dari rumah. Selama kurang lebih 1 tahun saya nggak bisa pulang ke rumah karena saya benar-benar diusir. Karena gila kamu tuh belum tentu hidup 20 tahun 30 tahun dari sekarang, tapi kamu udah berani, meskipun kamu tidak melakukan seperti itu, tapi kamu tahu bahwa itu jalan yang salah ayah juga, salah mama juga ngenalin nyuruh kerja ke orang seperti itu. Ya akhirnya kita semua berintrospeksi diri lah, saya salah, orang tua mungkin karena saya bisa kesana juga karena jalan mama saya gitu kan. Kang Rian, kira-kira pesugihan ini namanya pesugihan apa? Ini tuh bisa disebut pesugihan kambing cemani atau kambing Hitam. ya, seperti itulah. Jadi full hitam ya? Full hitam itu, mulai dari bulu mata, lidah sampai Nggak ada kencing. putih sama sekali? Nggak ada. Sempat kencing itu si kambingnya tuh di mobil itu hitam sama. Hitam ya? Hitam, full itu hitam. Apa airnya hitam? Hitam. Kirain saya tuh ada oli atau air minuman yang tumpah gitu, tapi pas saya bersihin tuh bau pesing. Wah ini pasti kencingnya si kambing itu. Hitam benar-benar full hitam. Jadi kebanyakan kayak gini, banyak kan yang bilang kambing cemani yang palsu tuh kan. Kalau kambing cemani yang asli itu sampai dibelah dalamnya semua itu hitam semua, mulai jantung, ginjal, paru-paru, usus semuanya itu hitam. Kekayaannya seperti apa? Wah luar biasa, sultan. Waktu saya kan waktu dia tajirnya tuh kan 1 tahun saya sama dia, mobil itu berderet, mulai dari BMW, Lamborghini, sampai Tador tuh, terus Alphard itu, terus wah banyak lagi. Pokoknya kelas-kelasnya yang di atas standar aja, nggak ada yang mobil-mobil standar kayak ya standar itu nggak ada. Dari misalkan brand A itu ada 2, brand B itu ada 2, ada yang inden juga. Jadi yang nggak dirilis di Bandung, nggak rilis di Indonesia itu udah punya. Pokoknya ada. Kalau di kalau di Bandung mobil supercar itu mamang saya. Saya gak bisa sebutkan lah. Yang penting di Bandung supercar itu pasti mamang saya. Jadi sampai saat ini masih hidup ya? Masih hidup Dan masih jaya? Masih jaya. Saya juga ada Mang bukti ininya. Cuman saya nggak bisa kasih ke pemirsa karena ini sangat-sangat privasi. Ini apa ini? Rumah siapa? Itu proyek saya yang pertama. Ini unit yang dijual? Unit yang dijual yang pertama saya bekerja itu di sana. Ada di wilayah Bandung ya? Dan ini terkenal dengan pemukiman baru ya? Ya, itu pemukiman baru. Itu dari kan basicnya tuh klaster. Kalau klaster kan 15 unit. Setelah mamang saya punya modal yang segitu unlimitednya, sekarang besarnya, itu sampai ke belakangnya dibeli semua.
ke kanan dibeli, ke kiri dibeli, pokoknya depan, samping, belakang tuh tanya dibeli semua. Jadi bukan klaster lagi, jadi hunian padat penduduk di sana. Artinya dia menumbalkan nih hampir setahun 2 kali ya, kalau 6 bulan. Iya, saya Ada yakin. dengar berapa korban yang sudah jadi tumbal? Jadi gini, sebetulnya sih saya tuh pengen dari pas saya resign dari kerja dari mamang saya tuh kan udah nggak ketemu lagi. Sebetulnya saya pengen ketemu sama beliau tuh, karena ada permasalahan pribadi antara dia dan saya tuh yang belum selesai. Dan saya tuh ikut cari informasi tahulah mamang saya buka lagi perumahan di daerah adalah Bandung Timur juga ada. Saya tanya, bos maneh mana? Kata bos maneh mana? Aduh, kalau beliau mah kayak yang tahu lah, kayak yang tahu. Kalau Rian nanyain saya, keep. Kalau Rian nanyain saya, keep. Karena memang ada urusan yang belum selesai dengan saya. Nggak berusaha nyari? Sudah. Ketemu? Enggak, itu Memang susah ketemunya? susah. Jadi saya tanya ke orang kantor yang ada di sana. Kan itu kan setiap developer tuh kan ada manajer, ada staff-staffnya. Kalau yang punya kan nggak terbentuk di sana lah. Saya tanya gitu kan. Ya ini proyeknya Surya tuh cuma nyuntik modal aja di sini, katanya nyuntik modal aja di sini. Jadi dia nggak tahu di mana gitu kan. Pasti tahu sih sama si bos. Jadi saya dioper-oper. Coba tanya ke sini, coba ke saya ini. Oke. Ya ini saya nyerah. Nah, di beberapa kasus untuk orang yang menceritakan pelaku pesugihan di MM di Malam Mencekam Ya. khususnya, biasanya pakai masker nih. Kenapa Kang Rian kok berani nggak pakai masker? Sengaja, Mang Ei. Sengaja ya? Sangat sengaja saya. Padahal ini kan kisah nyata. Kisah nyata. Saya Apa ada yang ingin disampaikan? Jadi gini, Sur, kalau kamu nonton video ini, tolong ketemu sama saya. Kamu tahu apa yang belum selesai dengan saya. Kalau kamu gak mau ketemu dengan saya, oke, gak apa-apa. Tapi hentikan perilaku dan usaha kamu yang menyimpang itu. Karena banyak korban di belakangnya. Itu aja paling. Gak takut ya? Nggak takut, makanya. Malah saya sengaja. Mudah-mudahan setelah video ini tayang, dia bisa berbenah diri dan ingat ucapan saya yang saya barusan katakan dan dia segera tobat. Amin, mudah-mudahan ya. Amin. Sedikit saran atau pesan untuk penonton Malam Mencekam yang mungkin punya kasus yang sama, punya butuh duit gitu ya. Ya. Punya... Saya sarankan untuk sobat Malam Mencekam semua, kita hidup tuh belum tentu 100 tahun juga nggak mungkin. 70 tahun juga belum tentu. Kita hidup di sini cuman berapa puluh tahun. Janganlah melakukan pesugihan seperti itu. Karena apa? Tetap gak ada yang gratis. Yang terakhir, anaknya Mas Surya ini berapa? 2 makanya. 2. Waktu itu masih kecil-kecil ya? Ya, yang Mungkin ketiga. udah habis anaknya juga. Wallahu alam. Nggak tahu ya? Wallahu alam makanya. Saya justru saya pengen cari tahu sebetulnya keberadaan dia itu di mana. Pengen tahu keluarnya juga. Nanti barangkali sudah ketemu, kabari Malam Amin. Mencekam ya. Amin. Kang Rian, semoga cepat terselesaikan masalahnya. Amin. Di mata Kang Rian, pamannya adalah lambang kesuksesan. Usahanya yang berkembang, proyeknya yang terus berjalan. Namun di balik megahnya perumahan itu, ternyata tersimpan jalan yang tak pernah ingin diketahui banyak orang. Karena terkadang, kekayaan yang datang terlalu cepat selalu menyisakan kehilangan yang jauh lebih besar. Halo Sobat Malam Mencekam, ini waktunya buat sobat semua untuk jadi lebih dekat bersama Malam Mencekam. Ayo, gabung membership sekarang juga, cuma dengan 10 ribuan. Kalian bisa dapat akses ke ratusan konten eksklusif. Mulai dari pembuktian ilmu goib, perjalanan dan penelusuran tim Malam Mencekam, sampai momen lebih dekat bersama para narasumber. Dan gak cuma itu, member juga bisa nonton video terbaru lebih awal. Plus dapat emoji dan badge eksklusif khusus member, biar identitas kalian makin mencekam. Klik tombol gabung sekarang dan jadilah bagian dari keluarga besar member Malam Mencekam.